Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. Selamat datang di 27 Channel di program Ngawangkong Bareng Inohong, Local Pride, Local Inspiring. Bersama kita semua, di hadapan saya sudah hadir Ki Lancek, panutan saya, beliau mantan wakil Bupati kedua Kabupaten Bandung Barat. Siapa lagi? The one and only, Bapak Dr. Anders Haji Yayat Sumitra. Bapak, selamat datang di 27 Official nih Pak. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu bisa hadir di channel kami, di channel 27 Official. Kita akan gali lebih banyak tentang pengalaman sosok sangat inspiratif di Kabupaten Bandung Barat khususnya. Dengan Bapak Yayat, mungkin Pak bisa diceritakan dari awal terjun di organisasi karena saya lihat di sini banyak sekali apa ya, untuk ada dari wakil ketua umum Presidium GMNI itu 1995 gitu Pak ya, sampai dengan Dewan Pembina Sekolah Sepak Bola juga gitu kan. Nah itu Pak bisa diceritakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada semacam apa ya? Memang dari kecil tuh mungkin Tuhan memberikan anugerah sekaligus juga mungkin tugas ya. Saya dari kecil memang dari mulai sekolah dasar, saya kelas 3 itu udah jadi KM kelas. Terus kelas 4, kelas 5 bahkan KMU di kelas 6. Terus berikutnya juga saya selalu jadi ketua OSIS dan ketua angkatan pada waktu kuliah, kemudian jadi ketua himpunan dan jadi pengurus senat itu yang terus di bidang organisasi memang yang paling ini barangkali saya itu juga alumni Gerakan Siswa Nasional. Jadi Gerakan Siswa Nasional itu adiknya GMNI, jadi itu waktu SMA. Kemudian GMNI waktu kuliah. Nah, saya juga sempat mulai dari ketua GMNI dulu namanya komisariat ya, UPI IKIP Bandung. Ya. Kemudian saya jadi sekretaris cabang Bandung, kemudian jadi ketua cabang Bandung. 88 saya jadi Korda Provinsi Jawa Barat, GMNI Provinsi Jawa Barat. Kemudian 92 saya jadi wakil ketua umum Presidium GMNI sampai dengan tahun 95. Dan 90 yang paling itu barangkali 93 saya mewakili GMNI masuk di jajaran DPP KNPI sampai dengan tahun 96. Kalau misalkan lihat dari riset teman-teman di tim 27 Pak, kalau kelahiran tuh di Garut ya Pak ya? Ya. Tapi secara keluarga besar itu di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin. Jadi saya itu anaknya orang Bandung Barat dan orang Garut. Jadi bapak saya Cililin, ibu Garut. Jadi campuran. Baik. Tapi kalau untuk sekarang residen di mana Pak? Saya punya kalau rumah yang saya tinggal itu sekarang di Jakarta 1, di sini 1, tapi KTP saya masih di sini. Masih Bandung Barat. Bandung Barat ya Pak ya, alhamdulillah. Tadi Pak terkait dengan organisasi apa ya? Untuk GMNI sendiri, dari sekian banyak organisasi, korelasi antara kepemimpinan dari daerah, terus provinsi dan pusat, kebanyakan di GMNI Pak ya. Terus untuk GMNI sendiri, apa sih itu Pak? Bisa dijelaskan di GMNI ya? Betul. Kaitannya dengan yang terkait dengan KNPI lah. Jadi
KNPI ini dideklarasikan oleh 5 pendiri lah. Pendiri itu salah satunya GMNI. Nah, saya kenapa ini? Ya barangkali juga perlu saya sampaikan. Kakek saya, kemudian turun ke uak saya itu memang politikus. Walaupun politikusnya tingkat desa. Jadi kakek saya itu dulu aktif di PNI, kemudian uak saya itu udah PNI-nya udah berubah jadi PDI. Kemudian, nah kaitannya dengan GMNI sebenarnya ya saya dari mungkin waktu itu saya kira tidak banyak ya politikus yang tidak terkait dengan berbagai kebijakan Bung Karno lah. Saya kebetulan lahir di tahun 60, jadi kira-kira yang saya agak-agak mulai ngerti itu usia di 8 tahun lah, di kelas 3 SD itu udah mulai. Nah itu walaupun udah nggak, presidennya udah bukan Bung Karno lagi, tapi cerita sehari-hari itu yang saya dengar. Dan itu juga mungkin salah satu yang kenapa juga saya misalkan dari mulai tahun di KNPI itu saya ingat mulai tahun yang di Jawa Barat mulainya ya, yang di provinsi, karena saya pernah jadi Dewan Penasehat KNPI Jawa Barat tahun berapa tuh, waktu ketua KNPI-nya Pak Saidi yang almarhum udah almarhum. Nah, itu yang setelah Pak Kang Saidi itu. Jadi saya harus saya sampaikan. Jadi pada waktu itu sebenarnya dengan parpol yang setelah saya ini ya, parpol yang hanya 3 tahun 70 berapa itu saya itu kira-kira kalau bicara KNPI itu pengurus KNPI 45 itu kira-kira 4 orangnya itu dari PDI Perjuangan 2, dari P3 2 orang, dan yang 41-nya dari Golkar. Zaman-zaman itu saya mulai dari zaman itu. Berarti bahwa pelopornya KNPI juga bisa di. Enggak, saya enggak. Jadi waktu kalau di KNPI saya masih SMP kalau nggak salah ya. Kan KNPI itu lahirnya tahun berapa KNPI itu? 72 ya. 73 ya. 73. Jadi 73 saya masih usia 13 tahun. Belum. Jadi itu yang angkatannya itu angkatan Bang Akbar. Anggota apa GMNI-nya mungkin yang jadi. GMNI-nya sudah ya. GMNI-nya sudah ya. Ada satu yang menarik nih, Pak, terkait dengan anggota Federasi Konsultan Negara-Negara Islam nih. Ini terkait identik dengan kopiahnya nih Bapak, karena branding ketika berbicara Pak Yayat itu pasti kopiah gitu kan. Jadi saya sebenarnya jadi tenaga ahli yang saya ceritakan tadi itu 1,5 tahun. Begitu lulus saya jadi tenaga ahli, kemudian ya saya juga harus bilang barangkali ini juga sesuatu yang memang mungkin arahnya ya, Tuhan menggariskan itu. Saya pada waktu lulus itu saya masih ketua cabang GMN di Bandung. Nah, alumni ini suka pikir juga kan biasanya, waduh ini kalau dia kerja di tempat lain, organisasi, jadi ceritanya saya diiniin, udah kamu pilih mau kerja di mana, tapi tugas saya masih ngurus GMND gitu loh, karena saya ketua cabang waktu itu. Nah, jadi itu juga salah satu itu, kemudian saya jadi kerja akhirnya di salah satu, kemudian tugasnya apa aja yang kamu mau, kamu pelajari silahkan gitu. Jadi saya memang belajar banyak dari perusahaan itu. Saya belajar banyak, kemudian pada akhirnya ya tadi karena belajar banyak loh, kenapa enggak saya dirikan Konfederasi. Perusahaan, bukan perusahaan dulu, saya bikin perusahaan, dan setelah bikin perusahaan, akhirnya teman-teman yang bareng-bareng kerja segala macam, yuk kita bikin aja. Ya udah bikin perusahaan, jalan. Nah akhirnya itu tadi mungkin saya itu masuk apapun nggak tahu selalu dan saya tidak pernah mempersiapkan
orang ngelihat saya tuh mungkin selalu ini pantas jadi ketua. Kira-kira itu terjadi apa dari mungkin dari itu dari waktu SD juga kok saya kenapa? Jadi leadershipnya sudah terbangun dari SD mungkin ya Pak ya. Padahal saya tidak semenarik hari ini loh. Zaman saya masih muda itu saya nggak, karena saya punya sesuatu yang saya dapat setelah saya lulus Pak. Itu baru saya dapat itu. Sebelumnya enggak. Dan dengan yang saya dapat tadi itu soal kepribadian sebenarnya. Iya, saya memang tambah itu soal senyum. Senyum itu bukan kebiasaan saya dari dulu, Pak. Senyum itu kebiasaan saya tahun 88 ke sini. Jadi itu saya dapat ini dari ibunya ini Pak Sandiaga Uno. Bu Win Uno. Ada nama itunya tuh apa sekolahnya tuh kursus 3 bulan, tapi bayarnya mahal waktu itu. Jadi saya kursus itu, kemudian yang saya ingat itu yaitu saya belajar senyum karena ternyata konteksnya gini, bagaimana kita disukai orang katanya. Kalau orang itu udah suka, itu berbagai masalah atau kepentingan apapun itu selesai dengan sendirinya katanya. Kalau orang udah suka ke kita, itu mau ngobrol apapun bisa ngajak, nggak usah kira-kira. Dan itu saya rasakan. Nah, itu saya belajar dari Bu Min Uno itu sekolah. Pantesan. John Robert Power. Nama itunya Nama itunya. Nah ini yang tadi saya mau cerita apa tadi? Untuk yang ini Pak, Federasi Konsultan Negara Islam. Itu juga tadi setelah saya bikin perusahaan, jadi saya pimpinan perusahaan, saya mewakili perusahaan di keanggotaan di namanya Inkindo, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Ya tadi baru aktif beberapa bulan aja ada waktu itu musda lah tingkat provinsi itu ya. Saya bukan jadi ketua tapi jadi pengurus. Tapi nggak lama dari situ ada Munas tingkat nasional, saya ditarik nasional malahan jadi wakil sekjen waktu itu. Jadi magnet daya tarik dari senyum itu sangat luar biasa ya Pak ya. Banyak itu. Saya ngalamin banyak hal yang apalagi di dunia usaha itu kan negosiasi segala macam itu kan sebenarnya orang ada yang berlarut-larut kan, tapi orang tuh kalau udah suka kan, ya itu bener. Kalau udah suka tuh selesai itu nggak dibahas lagi gitu loh. Itu yang saya ini. Nah, termasuk juga itu tadi saya oleh Inkindo waktu itu dapat 3 tugas besar saya. Pertama saya mewakili Inkindo di Kadin Indonesia. Saya pernah jadi komite konsultansinya Kadin Indonesia zaman Pak Abu Rijal. Saya pernah jadi Kadin. Kemudian saya ditugaskan pada waktu lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi. Saya ditugaskan oleh Inkindo di LPJKN, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Tadi sebenarnya jurusan saya jauh dari konstruksi itu. Saya ada di situ sampai 1 periode juga. Kemudian dari situ ada juga itu tadi pada waktu itu ada gagasan membentuk konsultan negara-negara Islam itu. Nah, saya mewakili Indonesia. Pada waktu ceritanya kayak gitulah. Sekarang masih ada Pak untuk sekarang ada, tapi udah bukan saya lagi. Bahkan sebelumnya itu adiknya Gus Dur. Sebelum ada Pak Salahuddin Wahid. Dia kan arsitek ITB itu Pak Salahuddin Wahid. Jadi sebenarnya lebih ke situ. Jadi ada semangat pada waktu itu lebih kepada bukan soal agamanya ya, tapi lebih kepada berbagi pengalaman sebenarnya forum negara-negara yang kebetulan Indonesia itu ya karena penduduknya banyak, muslimnya juga banyak, ya tenaga ahlinya memang lumayan banyak yang punya pengalaman cukup ini. Dari perjalanan karir Bapak nih Pak ya, dari profesional kemudian sempat menjadi juga di eksekutif ya Pak ya, jadi wakil bupati. Perbedaan apa sih Pak yang mendasar gitu? Enakan mana, enak jadi profesional atau bisa jadi pejabat publik Pak? Saya yang menjadi perhatian saya dan saya tidak akan lupa sampai kapanpun juga sebenarnya
ini anugerah kesempatan saya menjadi wakil bupati 5 tahun ini benar-benar sesuatu yang saya yakin kalau saya tidak mengalami saya tidak akan dapat. Jadi saya bisa berpikir lebih bijak lagi lah tentang negara, tentang pemerintahan. Artinya ya tadi saya dulu barangkali sebagai aktivis kan sama pemerintah itu kan ya sensitif banget ya Pak ya, ada isu apa gitu kan. Ya demo misalkan Pak, ingat SMA aja saya udah demo Pak. Jadi waktu SMA ingat saya ditahan cuma seminggu kalau salah. Zaman karena ikut-ikutan Hari Ahmadi. Tahun 77 tuh. Betul. Itu saya kelas 1 SMA. Itu zaman itu. Jadi apa yang namanya tuh pengalaman yang ini tidak banyak orang yang punya kesempatan berpengalaman di pemerintahan. Dari sesuatu yang benar-benar berbeda banget dengan di dalam ini. Tapi ya buat saya itu melengkapi, bahkan mungkin membuat saya menjadi lebih baik dengan pengalaman saya di pemerintahan ini. Dan juga saya lebih meyakini lagi bahwa dunia politik itu dunia yang mulia. Dunia yang mulia karena kalau bicara manusia yang hebat di mata Tuhan itu kan manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, bicara manfaat bagi manusia yang lainnya itu tidak ada manfaat yang sebanyak orang-orang di politik. Jadi kalau bicara perusahaan besar itu jumlahnya paling ribuan orang lah. Tapi begitu bicara politik, jutaan ya Pak ya. Jutaan orang. Bahkan kalau gubernur puluhan juta, presiden. Nah, kan kenapa nggak menjadi sebuah daya tarik yang bahwa kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kita masuk dunia politik ya sebenarnya ada kesempatan itu. Walaupun sebaliknya kalau nggak bener kira-kira dosanya juga paling banyak ya. Konsekuensinya pas seimbang ya Pak ya. Iya, itu sebenarnya. Betul. Nah, ini berkaitan dengan karir Bapak nih dulu sebagai aktivis kan suka ngedemo. Waktu dulu Bapak menjabat sebagai wakil bupati, sempat di demo nggak Pak? Di Bandung Barat? Sempat juga. Sempat. Ya. Terkait apa tuh Pak? Ya, tapi karena kita tukang demo gitu, ya, kita kan nggak itu kita ajak ngobrol kan? Sebenarnya karena kira-kira sama dengan kita dulu kan, artinya sebenarnya kita juga karena ada sesuatu yang kita yakini ini harus disampaikan kan. Demo itu kan sebenarnya pada akhirnya kan ke situ. Ya persoalan di dalamnya macam-macam kepentingan itu, tapi secara umum kan memang ada sesuatu yang harus disampaikan. Jadi memang jangan anggap ini karena ya itu tadi, kalau kita memandangnya sebagai sesuatu yang positif sebenarnya, ya kayak pengusaha itu di antaranya itu apapun pokoknya positif nih gitu. yang mau demo pun kita anggap peluang dan mindsetnya dirubah ya Pak ya, yang jadinya misalkan masalah bisa menjadi berkah ya Pak ya. Kemudian untuk kegiatan pasca tidak menjadi menjabat wakil bupati, kegiatan Mas kembali lagi ke profesionalisme atau asalnya sempat ke itu, tapi saya merasa waktu itu udah ini kayaknya ini udah kesempatan untuk yang muda-muda, Pak. Karena saya tidak bisa membayangkan kalau saya jadi pengusaha lagi, saya kayaknya udah nggak sanggup maaf menjadi yang minta itu. Kan kalau sebagai pengusaha itu kan kita biasa aja minta kesempatan ikut tender segala macam. Nah, sejak saya jadi ini, kenapa? Karena saya merasakan juga pada waktu saya 5 tahun itu, saya kan merasakan sebaliknya, Pak. Betul. Saya didatangin pengusaha. Nah, ada sesuatu yang, kayaknya saya nggak sanggup lagi kalau harus jadi pengusaha yang sama ya. Makanya waktu itu saya nggak ke situ. Saya udah mulai ke bisnis yang agak berbeda, sebenarnya agak jauh. Saya masuk ke tambak udang, Pak. Jadi itu bisnis sebelumnya saya nggak pernah
Tapi tidak secara teknis ini. Jadi saya gabung aja, ikut investasi aja. Tambak udang, kemudian beberapa bisnis yang terkait dengan apa? Sebenarnya itu bisnisnya konglomerat sih. Cuman saya ingin tahu aja ya, kayak dunia apa? Pulsa apa? Telkomsel itu kan ada ring apa? Saya mulai nyoba ke situ. Pemancar gitu ya. Kayak sekarang misalkan saya juga bagian dari yang ikut juga apa? Bisnis yang baru belum ini nih sebenarnya bisnis apa materai elektronik. Materai kan elektronik kan, materai nanti yang sekarang yang 10.000 itu langsung harus kalau apa belanja di e-commerce harus ada bea pajaknya juga seperti itu, Pak. Jadi itu yang tapi lebih karena kalau ini ke materai pengganti materai manual. Oh, sudah ada sekarang, Pak? Sudah. Tapi belum masyarakat. Bank juga belum pakai. Nah, ini saya ikut ada di situ. Nah, makanya tadi soalnya normal baru itu sebenarnya harus, karena begitu banyaknya peluang, Pak, di normal baru ini. Dan posisi kita itu tidak terlalu jauh lagi dengan posisi pengusaha besar dulu. Karena dengan COVID ini sebenarnya pengusaha besar juga turun itu ya, Pak. Nah, kita yang ini masih, kalau dulu kan jaraknya terlalu jauh nih. Sekarang itu kita masih ada kesempatan apa namanya? Kalau mau nyusul bisa nyusul lah kira-kira gitu. Jadi ini peluang yang apalagi yang muda-muda, karena keahliannya itu juga ada di situ sebenarnya. Jadi bagaimana digitalisasi ini akan mewarnai berbagai macam bisnis, bahkan berbagai macam profesi akan terpengaruh oleh digitalisasi ini. Baik, mungkin untuk nih saran juga apa bukan saran, seperti tip and trick juga nih, Pak, untuk kaula muda nih ya di rekan-rekan 27 official. Bapak menjadi profesional, kemudian menjadi public figure juga di pemerintahan. Tip and trick untuk membagi waktu dengan keluarga seperti apa tuh, Pak? Karena kalau misalnya dilihat kan hampir setengah perjalanan hidup Bapak tuh organisasinya banyak pun gitu. Sebenarnya kan apa ya namanya, kalau bicara ngatur waktu sebenarnya sebagai aktivis itu bisa ngatur waktu sendiri kan. Ya, jadi apa ya, makin tinggi itu kan kita makin memutuskan apa soal teknis waktu segala macam kan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Apalagi saya itu sebenarnya kan saya itu nggak punya anak, Pak. Nggak punya anak, kemudian waktu itu sempat memutuskan mau adopsi segala macam, tapi nggak jadi gitu karena ya nggak tahu lah, ada berbagai pertimbangan yang termasuk itu tadi semangat saya kenapa mau ditugaskan waktu jadi wakil bupati. Saya merasa mungkin saya memang Tuhan ngasih saya mungkin jadi anak, jadi apa, orang tuanya banyak orang gitu loh. Jadi saya menikmati itu aja, menikmati. Kemudian istri saya juga setuju, dia juga ini, jadi support ya, ibu support ya, Pak. Ibu support banget. Nah, satu lagi nih, Pak, kalau misalkan ditanya enak mana, Pak, waktu jadi pengusaha atau menjadi penguasa? Karena Bapak sempat PLT juga ya, Pak, dulu ya. Sebenarnya nggak kalau karena itu tadi saya apa ya namanya tuh, mindset saya itu menghasilkan bahwa itu sama aja, apa, ada plus, ada nikmat, ada enggaknya gitu. Jadi sebenarnya nggak kalau ditanya itu nggak mungkin kalau bicara ke dalam ya nggak ada bedanya. Kan gini, Pak, kebanyakan rekan-rekan saya gitu kan, dia kerja nih fokus gitu kan, diajakin organisasi, nggak ada waktu, ini itulah gitu, banyak alasannya gitu, Pak. Karena ya itu tadi apa, sebenarnya kan mungkin saya itu menjalani kegiatan yang itu semua diawali dengan karena memang saya suka, bukan ditugasin apa. Jadi walaupun saya ditugasin oleh partai waktu itu untuk aja, tapi memang prinsipnya saya suka apa namanya, ya itu tadi nggak tahu terbentuk dengan sendirinya apa. Saya tuh suka dalam, misalkan saya sering ingat dulu tuh
kalau teman-teman sering menganggap saya itu pemimpi ini ya. Karena saya punya cita-cita itu nggak pernah kecil gitu lah. Apa ya namanya itu? Yang tidak banyak orang yang berani punya cita-cita seperti saya gitu. Nah, itu bawaan kayaknya sih. Ya karena itu tadi, karena mungkin sering dipercaya orang gitu, Bang. Jadi ini ya mau nggak mau jadi saya pasti tidak akan. Jadi saya tidak pernah mengalami pekerjaan yang saya tidak suka. Artinya saya tidak pernah. Poinnya harus suka dulu ya Pak ya, iya. Baru bisa enjoy menjalankannya. Dan pada akhirnya tidak bisa dibilang saya juga apa yang saya tidak suka juga kelihatan. Kayaknya apa aja saya suka. Apa itu udah sampai ke situ apa? Apa aja saya suka karena bukan itunya yang saya jadi pertimbangan gitu, tapi lebih ke filosofisnya lah. Siap. Itu tadi menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi orang banyak, itu juga termasuk itu tadi saya punya pengalaman yang menarik sebenarnya, yang tadi saya ceritain 3 bulan setelah saya jadi berhenti ya. Itu hanya 3 bulan saya bisa, dan pada niatnya waktu itu saya mau pensiun, saya mau nikmati. Ternyata proses itu ya itu mati itu sampai meninggal itu sampai mati. Ya. Jadi Bapak Mas sekarang tinggal menikmati pengabdian ya Pak ya. Karena semua pencapaian sudah diraih dan ya, Pak. Tapi nggak begitu, bukan gitu. Tapi untuk pengabdian itu ternyata tidak lengkap kalau kita tidak punya uang banyak, tidak menghasilkan lagi. Jadi sebenarnya peluang mencari duitnya tetap ada, karena memang ini kalau banyak lagi kan bisa berbuat lebih banyak, betul. Jadi itu juga sih kan, karena kalau tanpa itu juga menjadi tidak menarik juga. Terus untuk Bapak pribadi nih, sejauh mana peran organisasi yang Bapak jalani selama ini terhadap karir, terhadap kehidupan Bapak itu seperti apa? Fungsi organisasi itu? Saya barangkali yang selain yang di atas ya, mungkin organisasi buat saya adalah yang merubah kehidupan saya. Barangkali boleh saya ceritakan ya. Saya berasal dari kampung, Mbak. Saya dari kampung itu tadi walaupun kakek saya, keluarga saya itu politikus, tapi politikusnya tingkat desa. Tingkat desa secara ekonomi kekurangan. Bahkan saya untuk bisa kuliah aja tuh orang tua saya, uak, bibi, mang itu nggak ada yang mendukung. Hanya kakek saya yang memberikan udah kamu kuliah. Dan bukan tanpa alasan. Saya 76 saya pernah jadi pelajar teladan tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi sebenarnya kalau untuk itu, nah tapi tidak didukung oleh lingkungan saya. Jadi hanya kakek yang saya ingat kakek yang walaupun kakek tidak lebih dari hanya mendorong aja gitu. Jadi begitu saya masuk ke IKIP itu juga ya yang akhirnya yang kerepotannya bapak ibu saya juga. Jadi kalau sudah biayanya, saya masih ingat saya kuliah untuk setahun aja, ibu bapak saya itu harus jual tanah, Pak. Jual tanah, dan itu hanya cukup untuk setahun. Jadi tahun kedua itu saya berpikir harus cari duit sendiri. Dan salah satu yang menjadikan solusi juga saya alhamdulillah ya, saya berterima kasih ada salah satu saudara yang dulu saya marah karena saya tadinya mau berhenti kuliah, mau kerja. Saya minta kerjaan ke dia. Sempat seperti itu, Pak? Sempat masuk. Jadi waktu itu saudara saya ini manajer salah satu hotel lah di Bandung. Saudara agak jauh gitu ya. Tapi ya ingat waktu awalnya saya cuma ya dia mungkin benar ya. Jangan sayang katanya, terusin aja kuliah. Pokoknya pasti ada. Saya sempat marah gitu. Tapi benar juga ada solusi. Solusinya apa? Saya punya kesempatan masuk asrama. Jadi itu biaya hidup saya turun drastis. Karena kan sebenarnya kalau uang kuliah kan nggak mahal sebenarnya. Kalau masuk ke negeri kan nggak terlalu mahal sebenarnya. Yang mahal itu kan sebenarnya biaya sehari-harinya Pak ya. Nah, itu yang jadi dari situ saya ingat pada waktu saya masih GSNI ya. GSNI itu Gerakan Siswa Nasional Indonesia itu. Saya sudah bisa ketemu dengan
yang kesini itu mereka jadi tokoh gitu. Jadi itu bukan alumni GMND lah. Mas Daryatmo M, dulu ada Daryatmo M tuh mantan ketua Dewan Mahasiswa ITB. Itu bisa ketemu saya karena saya GSND. Terus di GSND itu saya masih ada pertemuan di Jogja. Di Jogja bisa ketemu dengan tokoh-tokoh inilah, Yana Dewata segala macam gitu. Nah, terus itu tadi dengan itu saya masuk KNPI. Kalau KNPI kan ada pendidikan politik. Betul. Pendidikan politik tingkat provinsi kan bertemu gubernur. Terus saya ikut penataran P4 tingkat nasional walaupun saya dikucilkan ya. Saya tuh penataran P4. Kenapa Pak dikucilkan? Saya tahun 85 itu saya masih ngotot ingin diakuinya hari lahir Pancasila 1 Juni. Itu dan itu kan sesuatu yang jadi tadi di KNPI itu kan 41-nya Golkar, 4 orangnya, 2 orang dari PDI, 2 orang dari P3 kan. Jadi kalau ada ingat saya di waktu itu Menporanya Abdul Ghafur, terus ketua BP 4 itu Pak Sarwo Edi. Itu saya dikucilkan grup saya itu takut Pak. Takut ke bawah nggak lulus karena di kelompoknya ada saya. Yang saya itu ngotot soal itu sampai baru berapa tahun yang lalu ya 1 Juni diakui. Nah itu sebenarnya dari berarti perjuangan 1 Juni diakui untuk enggak, saya bagian kecil aja. Tapi sebenarnya zaman itu zaman yang nggak banyak orang yang berani menyampaikan itu lah. Itu yang jadi tapi bukan asal ngomong juga sih sebenarnya. Karena sekarang pun saya masih ada sesuatu yang kalau 1 Juni ini hanya diperingati aja itu juga nggak ada manfaatnya, Pak. Karena ada hal yang filosofis yang itu satu saat kalau saya ada kesempatan juga itu harus bukan dibuka, harus menjadi agenda resmi juga gitu. Bahwa Pancasila itu bukan hanya kumpulan sila-sila, kemudian bukan juga diterjemahkan menjadi butir-butir di dalam P4, tidak. Harus diinterpretasikan gitu ya. Iya, karena saya punya pemahaman Pancasila itu 5 sila itu sangat integral. Dan sebagai Muslim, saya meyakini Islam pun itu filosofi itunya integralistik. Nah, Pancasila juga integral. Jadi bukan satu ini, tapi satu yang menjiwai 4 berikutnya ya. Jadi pada waktu yang kedua juga itu dan pada saat bicara gotong royong itu ya sebenarnya maksudnya itu bukan gotong royong bebarengan nyapu itu. Gotong royong itu sebenarnya integralistiknya 5 sila ini. Baik. Ya, kalau untuk di partai masih aktif Pak? Saya masih saya sekarang di DPP. Di DPP. Saya di Direktorat Ekonomi. Saya di bawah yang sekarang jadi ketua Banggar DPR. Baik. Nah ini Pak mungkin pertanyaan pamungkas sebelum kita closing. Melihat perjalanan karir Bapak nih. Terus kan sekarang mendekati tahun politik nih Pak. Sebelumnya sedikit lagi ya. Tadi lupa nggak apa-apa ya. Nanti kan tadi belum selesai Jadi sebenarnya saya hari ini tuh ya sebuah proses yang kalau saya tidak berorganisasi, saya pasti nggak sampai ke hari ini. Jadi saya kalau bicara latar belakang keluarga segala macam sebenarnya jauh lah dan saya yakin itu tadi bagi pemuda terutama ya sebenarnya mau jadi apapun bisa. Siap. Asal mau aja nerima konsekuensi dari proses itu. Jadi saya sih itu pada akhirnya ya walaupun semuanya pada akhirnya ya diridhoi karena kehendak Tuhan ya. Betul. Tapi sebenarnya kita bisa menjalani usahanya. Betul. Jadi sebenarnya itu yang jadi kalau bicara peran organisasi, organisasi ini yang paling ini saya ucapkan terima kasih lah. Siap. Saya belajar banyak. Jadi bukan hanya KNPI, Pramuka juga. Ya. Saya dari Pramuka saya belajar soal administrasi ya.
soal disiplin saya di Pramuka, saya belajar itu. Betul. Baik Pak, terkait dengan tadi Bapak sampaikan kan antara kalau misalnya di mata seorang entrepreneur ada peluang dan kesempatan gitu kan. Nah ini kalau misalkan secara peluang dan kesempatan, ini kebetulan kan kalau tidak salah di Kabupaten Bandung Barat 2023 sudah berakhir ya Pak ya. Nah terus Bapak juga masih banyak agenda yang belum sempat direalisasikan untuk di Bandung Barat. Ada kemungkinan nggak Pak nih Bapak untuk menjadi KBBN nomor 1? Karena tadi saya sempat bilang itu ya, bilang kalau ternyata saya ditakdirkan menjadi bagian dari masa depan Bandung Barat, sebenarnya ya, tapi barangkali keputusan akhirnya itu saya akan menggunakan hasil survei. Tapi hasil survei juga survei sendiri. Bukan saya tidak percaya, tapi kontestasi lewat survei juga kan ya saya juga baru tahu sekarang katanya ternyata dulu tuh survei saya itu bagus tapi hasil yang saya terimanya kan kalah sama yang lain. Jadi untuk yang sekarang ini saya nggak mau terulang, saya mau nanti sendiri saya survei. Tapi kesempatan dan peluang itu kalau kesempatannya besar saya maju, tapi kalau enggak saya mundur. Siap, tapi tetap berkontribusi untuk Warga Bandung Barat ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak untuk saran dan pesan untuk pemirsa di rumah nih Pak yang lagi nonton 27 Official, karena sebagaimana tema di acara ini, Ngawangkong Barong Inohong, Local Pride, Local Inspiring. Semoga apa yang sudah tadi disampaikan menjadi manfaat dan bisa menjadi inspirasi juga. Kata penutup dari Bapak. Saya ucapkan ini pada seluruh warga Bandung Barat, khususnya para sekali lagi pemuda. Ini Bandung Barat masa depan itu ada di Anda semua. Untuk itu saya mendoakan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, terutama kewajiban kita barangkali sebagai warga Bandung Barat, tetap kembali pada apa yang menjadi cita-cita pemekaran, walaupun ini di acara yang kenapa? Karena itu semua tanggung jawab bersama. Jadi saya mengajak untuk itu semua, dan awalilah dengan satu keyakinan. Kalau kita yakin kita bisa, insya Allah. Siap. Hatur nuhun Pak. Satu kebanggaan untuk saya bisa berbincang bareng Inohong. Semoga menginspirasi, semoga menjadi kebanggaan. Tetap jadi inspirasi Pak. Sehat-sehat selalu, sukses selalu setiap ide gagasan. Amin. Menjadi kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Atas nama tim 27 yang bertugas, saya Budiawan mengucapkan terima kasih. Support channel 27 dengan cara subscribe, like, comment, and share. Bukan tempat di mana kita berada yang kita menjadikan sukses, tapi apa yang dilakukan di tempat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.